warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A dengan saya Anissa Hairiah. Saya Arina Yuliawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari KD kelas 10, yaitu KD 3.7 dan 4.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta KD 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu Discovery Learning, karena pada KD ini siswa diminta untuk mengelompokkan jamur berdasarkan cara reproduksinya dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Pada model Discovery Learning memiliki tahapan pembelajaran yaitu stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Kami sudah membuat skenario pembelajarannya. Yang pertama yaitu stimulation. Guru membawa jamur ke kelas sebagai media untuk mengenalkan siswa terhadap jamur. Lalu guru menggali pengetahuan siswa terhadap jamur yang sudah dibawa oleh guru tersebut. Kemudian pada problem statement, guru bersama siswa menyimpulkan pengetahuan tersebut menjadi suatu pertanyaan. Jadi, melalui pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswanya, guru akan menyimpulkan pengetahuan tersebut menjadi suatu pertanyaan ilmiah. Data collection, guru meminta siswa untuk mencari informasi mengenai ciri-ciri jamur dari sumber belajar lainnya, seperti buku atau internet. Data processing, guru mengarahkan siswanya untuk dapat membuat laporan mengenai ciri-ciri jamur sekaligus mengklasifikasikannya berdasarkan cara reproduksinya. Verification, siswa diminta untuk melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas, sekaligus guru mengkonfirmasi benar atau tidaknya pengetahuan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu generalization, guru menyimpulkan seluruh pengetahuan yang telah diperoleh. Untuk analisis keluasan dan kedalamannya, untuk KD SD dan SMP tidak ada yang cocok dengan KD 3.7 dan 4.7. Untuk keluasannya, yang pertama itu ada ciri-ciri jamur, kedalamannya eukariotik, tersusun atas hifa, hidup di tempat lembab, heterotrof, habitus tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Klasifikasi berdasarkan reproduksi jamur. Yang pertama itu ada Ascomycota. Jamur tersebut bereproduksi dengan membentuk askospora, kemudian Zygomycota yaitu membentuk zygospora, Basidiomycota membentuk basidiospora, dan Deuteromycota yaitu bereproduksi secara aseksual membentuk conidiospora. Selanjutnya ada peranan jamur. Peranan jamur itu ada yang merugikan dan menguntungkan. Untuk jamur yang merugikan, contohnya Ustilagomyidis, Taenia versicolor, dan Candida albicans. Yang menguntungkan yaitu Rhizopus oryzae dan Aspergillus wendti. Keterampilan IPA yang diharapkan dari setelah mempelajari KD ini adalah di sini ada critical thinking. Siswa dapat ada 4C. Nah, yang pertama itu ada critical thinking, yaitu siswa dapat memunculkan pertanyaan dari media yang dibawa guru. Kemudian communication, siswa dapat mendiskusikan ciri-ciri jamur untuk mengklasifikasi, lalu siswa dapat melaporkannya di depan kelas. Dan yang terakhir adalah kreatif, siswa dapat mencari berbagai informasi mengenai ciri-ciri jamur melalui berbagai sumber informasi. Dan hotsnya, siswa diminta untuk menyajikan laporan hasil investigasi. Jadi setelah melakukan penyelidikan, siswa itu diminta untuk menyusun laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina. Nah, yang selanjutnya yaitu KD kelas 10 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Lalu yang KD 4.8-nya menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Model pembelajaran yang kami rencanakan akan digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan inquiry. Nah, model inquiry ini digunakan dalam pembelajaran ini karena siswa dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri,
tumbuhan lalu mengelompokkannya menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, serta Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada model pembelajaran inquiry ini memiliki beberapa sintaks yang harus dilalui saat pembelajaran, yaitu yang pertama orientasi, di mana guru menjelaskan pembagian divisi dalam kingdom plantae secara garis besar. Dan pada pertemuan sebelumnya, guru tersebut sudah membagi siswa menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, siswa harus membawa tumbuhan lumut. Kelompok 2, siswa harus membawa tumbuhan paku. Kelompok ketiga, siswa harus membawa tumbuhan jagung, dan kelompok keempat, siswa membawa tumbuhan cabai. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang dibawa masing-masing kelompok itu mewakili setiap satu divisi tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Guru membimbing siswa untuk dapat menemukan permasalahan pembelajaran kali ini berdasarkan bahan-bahan yang sudah dibawa. Yang selanjutnya itu merumuskan hipotesis, lalu siswa mengumpulkan data dengan memfoto habitus dan morfologi tumbuhan yang dibawa, lalu menguji hipotesis dengan membandingkan hasil data dengan literatur melalui internet atau buku pelajaran, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai keluasan dan kedalaman KD. Keluasan dan kedalaman KD kelas 10 KD 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, pada KD ini akan dibahas mengenai ciri-ciri umum, lalu divisi Bryophyta, divisi Pteridophyta, divisi Spermatophyta. Nah, ciri-ciri umumnya, kedalamannya yaitu tentang tumbuhan ini masuk ke dalam eukariotik karena selnya memiliki membran inti, terus lalu merupakan makhluk hidup multiseluler dan lain sebagainya. Lalu pada keluasan bagian divisi Pteridophyta ini, di dalamnya nanti akan dibahas ciri-ciri divisi Bryophyta ini seperti apa, lalu kelas-kelas dalam divisi Bryophyta ini ya yang termasuk kelas Musci, Hepatiaceae, dan Anthocerotaceae, dan peranannya tumbuhan lumut ini seperti apa, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang selanjutnya itu divisi Pteridophyta, nanti akan dibahas mengenai ciri-cirinya, kelasnya yang termasuk Bacillophytinae, Equisetae, Lycopodidae, dan Felicinae. Lalu juga peranannya yang merugikan maupun yang menguntungkan. Lalu divisi Spermatophyta ini nantinya akan dibahas subdivisinya. Subdivisi Gymnospermae, ciri-cirinya dan kelasnya yang termasuk Cyanidae, Gnetinae, Coniferae, lalu siklus hidupnya Gymnospermae. Lalu subdivisi Angiospermae. Nantinya akan dibahas ciri-cirinya, kelasnya yang terbagi menjadi dikotil dan monokotil, lalu siklus hidupnya dan peranannya Spermatophyta. Nah, selanjutnya KD SMP yang memiliki hubungan yang masih yaitu KD 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi
pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, pada KD ini nantinya hanya akan dibahas mengenai reproduksi Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, Angiospermae dan Gymnospermae ini dibahas di kelas 10 hanya di bagian kecil doang pada keluasan divisi spermatopita. Spermatopita yaitu tumbuhan berbiji. Nah, bedanya di kelas SMP ini, kelas 9 ini akan dipelajari secara mendetail bagaimana reproduksi Angiospermae, yaitu reproduksi secara vegetatifnya, reproduksi secara generatifnya, siklus hidupnya, begitu juga pada tumbuhan Gymnospermae. Dibahas juga reproduksi secara generatif, secara vegetatif. Di sini juga dibahas sedikit mengenai perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut, tapi hanya sebagian kecil saja. Selain itu, pada KD SMP juga dipelajari tentang teknologi pada tumbuhan dan hewan yang dapat diterapkan. Juga reproduksi pada hewan. Nah, dan di KD kelas SD, di KD kelas 4 SD, KD yang menurut kami masih ada sangkut pautnya atau memiliki hubungan dengan KD SMA yang kami telaah, yaitu KD 3.1 menganalisis tumbuhan, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Mengapa kami memilih ini? Karena di KD ini membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana ciri-ciri akar, jenis-jenis akar, ciri-ciri batang, jenis-jenis batang, dan juga daun dan juga bunga. Nah, materi ini akan digunakan siswa untuk mengidentifikasi pada saat siswa mengumpulkan data, di mana siswa harus akan mengidentifikasi bagian-bagian habitus dan morfologinya. Nah, materi ini dapat digunakan siswa untuk mengumpulkan data pada saat pembelajaran. Selanjutnya, KD kelas 12 yaitu KD 3.9 menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi, dan KD 4.9 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu discovery learning, karena pada KD ini siswa diminta untuk menjelaskan teori, prinsip, mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Pada model discovery learning memiliki tahapan pembelajaran yaitu stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Pada tahap stimulation, guru menampilkan video mekanisme evolusi, lalu menanyakan kepada siswa tentang video yang ditampilkan oleh guru tersebut. Kemudian problem statement, guru bersama siswa menentukan permasalahan yang dapat dimunculkan dari video tersebut, seperti bagaimana awal mula kehidupan terbentuk. Data collection, guru meminta siswa untuk mencari informasi mengenai bagaimana awal mula kehidupan terbentuk dari sumber belajar lainnya, seperti buku atau internet. Data processing, siswa diminta untuk menyusun data yang didapat, yaitu awal mula kehidupan manusia berdasarkan teori abiogenesis dan biogenesis. Verification, siswa diminta untuk melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas, sekaligus guru mengkonfirmasi benar atau tidaknya pengetahuan yang diperoleh. Dan generalization, guru menyimpulkan seluruh pengetahuan yang telah diperoleh. Untuk kedalaman dan keluasannya, KD ini memiliki persamaan pada KD SMP kelas 9, yaitu KD 3.3
menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dan KD 3.4 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Untuk keluasannya, yang pertama, molekul yang mendasari pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat, dan penerapan pewarisan sifat dan pemuliaan. Kedalamannya yang pertama, materi genetik, struktur DNA dan RNA, dan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Yang kedua, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Dan yang terakhir, pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Untuk keluasan dan kedalaman KD 3.9, yang pertama, teori dan prinsip evolusi. Kedalamannya teori abiogenesis dan teori biogenesis. Dan yang kedua, mekanisme evolusi, yaitu seleksi alam, mutasi, rekombinasi, hukum Hardy-Weinberg. Dan yang ketiga yaitu spesiasi. Syarat terjadinya spesiasi dan proses spesiasi yaitu isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Keterampilan IPA yang diharapkan setelah mempelajari KD ini yaitu 4C. Sintaksnya komunikatif. Siswa diminta untuk melaporkan hasil penyelidikan tentang awal mula terbentuknya kehidupan berdasarkan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Kemudian ada critical thinking. Siswa menyusun pertanyaan ilmiah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Dan yang terakhir kreatif. Siswa dapat mencari dan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya ada HOTS. Terdapat dalam KD 4.7 yaitu menyajikan karya ilmiah tentang evolusi, lalu menyajikan hasil penyelidikannya di depan kelas. Yang terakhir KGS. Siswa mempelajari mengenai hukum Hardy-Weinberg. Siswa akan menggunakan pengetahuan matematikanya untuk memecahkan permasalahan mengenai frekuensi suatu populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan. Yang selanjutnya adalah kemampuan IPA yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran materi KD 3.8 dan 4.8 SMA kelas 10, yaitu yang pertama KPS. Nah, dalam KPS ini ada beberapa sintaks yaitu mengamati, mengelompokkan, mengklasifikasi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, menggunakan alat tambahan. Dalam sintaks mengamati ini, siswa dikatakan dapat mengembangkan kemampuan IPA ya karena siswa mengamati habitus dan morfologi tumbuhan yang dibawa sesuai pada pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya mengelompokkan. Siswa dapat mengembangkan kemampuan mengelompokkan karena pada pembelajaran tadi siswa mengelompokkan tumbuhan menjadi 4 divisi. Yang selanjutnya itu menafsirkan. Kemampuan siswa dalam menafsirkan ini dapat dikembangkan karena pada pembelajaran tadi siswa mengumpulkan data penelitian. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Siswa dapat dikatakan dapat mengembangkan kemampuan karena siswa menyusun rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan itu berhipotesis. Pada pembelajaran tadi siswa menyusun hipotesis, nah itu dapat dikembangkan pada pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu menggunakan alat dan bahan. Pada pembelajaran tadi siswa menggunakan alat seperti loop saat melakukan pengamatan terhadap tumbuhan. Nah, keterampilan IPA yang selanjutnya yaitu HOTS, di mana pembelajaran ini menggunakan model inquiry. Dan siswa diminta untuk menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Bila ada pertanyaan dapat ditanyakan di grup pembelajaran. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.